Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatan di pagi hari. Nah, karena sekarang anak-anak udah mulai pada masuk sekolah lagi, emak-emak udah mulai kerempongan lagi ya teman-teman. Setelah 2 minggu kita bersantai ria, dan sekarang waktunya kembali lagi ke aktivitas seperti biasanya. Oke, ini aku mau siapin dulu untuk bekalnya kakak. Kalau bekal itu yang praktis-praktis aja ya teman-teman. Ini aku cuman mau gorengin nugget sama dadar telur. Itu untuk dadar telurnya biar ada sayurannya aku kasih kol. Terus ini dikasih garam aja sih sama kaldu jamur. Setelah selesai nanti aku siapin bekal kakak. Aku siapin untuk sarapannya. Untuk sarapannya sih kakak paling aku buatin susu aja, terus aku kasih madu. Untuk bekal hari ini tuh tanpa buah karena aku nggak punya stok buah sama sekali. Ada sih, ada cuman pepaya, tapi kayaknya nggak bakalan mau kalau dibawain pepaya. Semalam tuh mau keluar mau beli buah cuman kelupaan. Jadinya ya udahlah hari ini bekalnya tanpa buah gitu. Jadi ya udah dibekalinya cuman nasi, telur dadar sama goreng nugget. Sambil nungguin telurnya mateng, ini aku mau siapin dulu untuk nasinya. Nah, ini nasinya udah mateng karena aku masaknya tuh di jam 4 lebih gitu. Alhamdulillah ini nasinya udah mateng. Terus ini aku mau siapin, ini telur dadanya udah aku potong-potong. Tadi telur dadanya tuh aku gulung biar dia tuh lebih gampang masukinnya. Terus aku potong-potong. Udah kayak gini aja teman-teman untuk perbekalannya tanpa buah hari ini. Nanti insya Allah udah siangan dikit aku mau beli buah. Sekalian juga aku ada keperluan lain di luar gitu. Oke, ini sekarang aku lanjut mau masak aja. Hari ini tuh aku mau masak masakan desa gitu ya, makanan kampung, tapi menurut aku enak banget kalau makan sama ini dan bikin lupa gitu sama berat badan. Hari ini aku mau masak ulu kutek. Ini hasil kemarin aku food prep ya. Nah, kalau udah ada sayuran, stok sayuran, terus stok ikan atau ayam di kulkas itu tuh mau nggak mau aku harus masak ya mam. Ini untuk bumbu ulu kutek sama aku mau numis kangkung, itu bumbunya sama aja ya teman-teman. Makanya ini mau aku ulek aja sekalian, terus nanti aku bagi 2. Cuman nanti untuk kangkung nggak aku kasih kencur. Nah, untuk ulu kutek nanti aku mau kasih kencur. Aku cuci dulu ini untuk percabean dan bawangnya. Nah, kalau aku tuh kurang bisa sama yang namanya ngulek ya teman-teman. Sekalinya ngulek pun nggak pernah lembut karena memang nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi ini biar menghemat tenaga, jadi aku iris-iris seperti ini terlebih dahulu. Karena ini bumbunya sih lumayan banyak. Terus untuk ulekan aku tuh nggak terlalu yang besar banget. Jadi ya udah ini aku iris-iris dulu. Teman-teman masak apa nih hari ini untuk bekal anak sama sarapan? Boleh komen di kolom komentar. Siapa tahu aku terinspirasi dari masakan teman-teman. Dan mudah-mudahan juga ya teman-teman lagi kebingungan juga mau masak apa. Terus ngelihat aku masak ulu kutek oncom sama kangkung. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Ini masakan yang murah meriah. Oncom itu cuman harganya 1000 sampai 1500 satunya, dan itu tuh bisa jadi banyak banget. Terus untuk kangkung itu aku beli 2 ikat tuh 3000. Kan murah meriah ya mam sebenarnya kalau misalnya kita mau masak. Cuman kalau kita beli itu 5000, kayak beli tumis kangkung 5000 ya paling untuk sekali makan aja ya. Terus beli oncom gitu ya, atau yang udah ditumis 5000 ya untuk sekali makan. Nah, kalau masak kayak gini tuh lebih hemat, irit banget. Dan aku juga ini lagi nyoba ngerajinin untuk masak nih mam. Ngerajinin supaya nggak over budget terus setiap bulan. Setelah bumbunya ditumis terus udah mateng juga bumbunya, baru aku masukin oncom. Terus ini aku masukin juga cabai hijaunya. Nanti aku tambahin lencanya tuh di belakang karena aku suka lencanya tuh yang kayak masih mentah gitu teman-teman. Nah, ini aku tambahin gula, garam sama penyedap.
Anakku kurang suka yang terlalu manis, tadi gulanya kayaknya kebanyakan jadi aku ambil lagi. Nah ini untuk airnya tuh aku banyakin biar si oncomnya tuh bener-bener matang. Nanti setelah surut nih, ini udah surut, baru aku masukin lencanya. Nah setelah ini udah deh aku matiin si kompornya. Aku suka banget sama lencanya tuh yang masih krenyes-krenyes gitu. Dan alhamdulillah ini udah mateng untuk ulu kuteknya. Ini menurut aku sih enak banget teman-teman. Nih ini tuh si lencanya tuh masih hijau gitu. Oke, ini aku sekarang lanjut untuk masak kangkungnya. Nanti aja, udah agak siangan ya teman-teman. Jadi ini aku mau rapihin terlebih dahulu untuk dapurnya. Ini aku mau rapihin dulu untuk rak piring. Ini kameranya digoyang-goyang karena di bawah tripodnya tuh ada si gemoy yang lagi mandi teman-teman. Padahal tadi dia lagi duduk di kursi, cuman ngelihat aku di dapur ya dia otomatis ngikutin, makanya ini si videonya tuh agak goyang-goyang. Nah ini aku rapihin untuk piring-piring yang udah aku cuci semalam. Jadi waktu malam tuh aku udah beres-beres, udah rapi. Jadi ini pagi-pagi tuh tinggal ngerapihin aja, tinggal aku susun-susun ke dalam lemari piring. Tadi untuk pancinya aku masukin ke dalam storage biar rapi. Dan setelah ini aku rapihin juga untuk kompornya, walaupun nanti tuh akan masak tumis kangkung dan akan nyiprat-nyiprat lagi, tapi nggak apa-apa, ini aku bersihin aja dulu ya mam sekalian. Terus nanti juga aku mau rapihin telur, semalam udah aku cuci. Setiap aku nyuci telur itu banyak banget perdebatan. Jadi banyak banget yang bilang jangan dicuci, ada juga bilang yang harus dicuci kayak gitu. Kalau aku tim yang harus dicuci ya teman-teman, karena ada kotoran ayamnya dan itu tuh menurut aku najis. Dan aku juga mendengar dari beberapa ulama termasuk ulama Abdus Somad ya, jadi harus dicuci karena ada pupnya ayam dan itu tuh najis. Nah kalau misalnya ada bakteri salmonella ya kalau nggak salah, itu kan nanti kita masak ya mam pakai suhu panas dan insya Allah kuman sama bakterinya akan mati karena terkena suhu panas. Jadi kembali lagi lah ya teman-teman ke keyakinan masing-masing aja. Oke, ini aku mau masukin dulu untuk kentangnya. Kemarin udah aku cuci. Nah kalau aku tuh nyimpen kentang nggak di suhu ruang teman-teman, karena menurut aku tuh dia cepet layu. Karena aku kalau misalnya beli kentang nggak langsung yang dimasak 2 hari atau 3 hari ke depan, biasanya tuh seminggu lebih baru aku masak gitu ya, baru aku olah, dan itu tuh suka layu. Makanya aku lebih senengnya dimasukin aja ke dalam kulkas. Makanya tuh kulkas di bagian bawah tuh apa aja ada dan berantakan banget. Oke, ini aku mau refill dulu untuk terigu sama gula. Untuk terigu aku sekarang pakai merek kunci biru karena itu tuh bikin kriuk ke masakan, ke gorengannya. Kalau pakai yang segitiga biru itu tuh kurang kriuk, malah apa ya istilahnya kalau orang Cikarang mah bagel gitu loh teman-teman, keras si balak-balaknya. Nah kalau pakai kunci biru dia tuh enggak kering, karena memang kalau untuk segitiga biru itu buat kayak kue sama roti gitu ya. Kalau ini buat gorengan gitu teman-teman, tapi bisa juga untuk cake gitu atau apa ya, kue kering gitulah teman-teman. Nah ini untuk sisanya aku masukin lagi ke dalam kulkas. Aku nggak bisa nyimpen di suhu ruang untuk sisa-sisa seperti ini, karena yang pasti kalau disimpan di suhu ruang itu tuh akan dikerubutin sama semut. Setelah selesai urusan dapur, lanjut aku mau rapihin dulu nih untuk tempat tidur, karena tadi tuh nggak sempet aku rapihin. Jadi kalau anak-anak udah mulai masuk sekolah tuh udah yang paling penting tuh bikin sarapan atau masak atau bekal ya mam, karena yang ini tuh bisa kita kerjain nanti setelah selesai nyiapin sarapan sama bekal anak. Kalau aku bangunnya lebih awal lagi sih biasanya dirapihin itu tempat tidur terlebih dahulu. Jadi ya sebisanya aja lah teman-teman. Setelah aku rapihin tempat tidur, aku mau rapihin juga untuk baju-baju yang udah disetrika sama kakak kemarin. Itu belum aku rapihin karena kemarin tuh
aku libur buat video, jadi seharian tuh yang rebahan terus nonton drakor. Nonton drakornya Song Hye Kyo, yaitu bener gak sih aku nyebutnya, pokoknya aku seneng banget sama dia gitu. Terus aku nonton seharian, hitung-hitung me time aja. Terus pas udah sorenya juga kemarin aku rapihin untuk apa ya, untuk tanaman di luar karena udah gak karuan gitu. Cuman kemarin gak aku record karena pengen cepet-cepet selesai gitu teman-teman. Nah ini aku pisahin dulu baju pak suami, terus spray itu ada spray sampai 2 karena baru disetrika gitu teman-teman. Siang hari ini teman-teman lagi pada ngapain nih? Udah pada dijemput atau belum nih anaknya? Jangan sampai lupa. Nggak mungkin lah ya mam lupa. Terus buat teman-teman juga yang ngejemput anaknya pakai motor, tetap hati-hati ya, dan juga jangan lupa pakai helm, pakai masker juga. Dan kalau misalnya mau keluar rumah, teman-teman juga jangan lupa pakai sunscreen ya, biar apa ya, nggak banyak flek hitam di kulitnya kayak aku. Karena aku dulu tuh belum ngerti kalau misalnya panas matahari itu bisa merusak kulit. Nah ini setelah selesai aku rapi-rapi, aku masukin baju, aku mau rapihin di bagian area ruang tamu. Nah ini udah rapi ya untuk kamar. Untuk area ruang tamu sih nggak terlalu yang berantakan banget. Tuh gemoy lagi mandi tuh teman-teman. Kakak udah nyapu, udah ngepel juga bagian depan rumah. Nah ini aku tinggal ngerapihin sedikit aja sih. Itu juga ada tisu di bawah, nanti aku mau masukin ke dalam wadahnya karena udah habis gitu teman-teman. Tema pagi ini ceramah di Islam itu indah, tentang cerita soal ibu teman-teman. Dan kalau misalnya udah ada ceramah atau cerita soal ibu, itu tuh yang udah deh meleleh gitu mam kalau aku. Dan rasanya tuh kepengen banget ketemu, walaupun hanya di mimpi, dan cuman pengen bilang I love you aja gitu sama ibu teman-teman. Aku jadi sedih. Nggak tahu lah, kalau ngomongin soal ibu itu malaikat yang tak bersayap, dan rindu banget aku mam. Udahlah. Oke, itu udah selesai. Aku masukin si tisunya ke dalam wadahnya. Ini aku mau jemurin dulu untuk anduk. Aku kalau habis pakai anduk tuh kadang suka sembarangan aja mam dicantolin. Jadi itu aku jemurin terlebih dahulu. Nah ini aku sambil beres-beres sambil nelpon ibu aku. Jadi kalau misalnya nelpon ibu aku tuh nggak cukup 1-2 jam. Jadi biar akunya apa ya, biar sambil menyelam sambil minum air lah gitu ya. Terus nanti kan nelponnya selesai, terus kerjaannya juga selesai. Ini aku rapihin dulu, ini uang berceceran teman-teman. Ini kemarin aku habis apa ya, DO pewangi dauni, terus telur juga. Suka ngambil uangnya tuh yang asal cabut aja, jadi berantakan seperti itu. Nah itu ada paket yang belum aku buka. Dan ini gemoy lagi bobo tuh teman-teman, bobonya celentang. Bukannya bantuin mamanya, dia malah bobo pules kayak gitu. Kalau udah kayak gitu tuh dia gemes banget mam. Aku tuh suka pengen apa ya, suka pengen gigit aja kalau dia lagi tidur seperti itu. Nah ini karena udah siang, jam 7:15. Adik aku biasanya makan pagi itu atau sarapan pagi jam 7. Dan biasanya berangkatnya jam 7.20 atau setengah 8-an gitu. Ini aku gercep untuk numis kangkung. Tadi bumbunya kan aku sekalian aja ngulek barengan untuk ulu kutek karena hampir sama gitu ya mam. Cuman bedanya ini aku tambahin tomat. Untuk tomatnya tadi aku iris-iris aja, toh nanti juga akan hancur gitu ya. Ini aku kasih air. Untuk tumis kangkung aku nggak pakai gula ya teman-teman, karena ada yang bilang kenapa nggak pakai gula. Kalau aku kurang suka pakai gula, jadi ya udah ini cuman dibumbuinnya tuh micin, garam, udah kayak gitu aja teman-teman.
Oke, alhamdulillah nih, ini masak kelar, terus kerjaan rumah juga kelar, tinggal aku mandi aja. Nih, ini tumis kangkungnya juga udah menggiurkan ya, Mam, warnanya juga masih hijau banget. Nah, untuk masakan aku hari ini cuman kayak gini aja, dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, teman-teman.